Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Kembali lagi di Kojah Sastra, dan saya masih dengan esai karya Maman S. Mahayana yang mengetengahkan tradisi kepengarangan. Lanjut, kita baca. Ketika alat cetak diperkenalkan, terjadi perubahan besar dalam tradisi kesusastraan di Nusantara. Ketika Abdullah bin Abdul Qadir Munshi pertama kali menggunakan alat cetak batu untuk karyanya, Kalila dan Damina, ia mengatakan ada 4 manfaat yang dapat diambil dari alat cetak batu itu, yaitu: pertama, betul perkataannya dengan tiada bersalah; kedua, lekas pekerjaannya; ketiga, terang hurufnya, lagi senang membacanya; dan keempat, murah harganya. Sejak itu, dimulailah penerbitan buku-buku sastra dan buku pengetahuan lainnya yang berbarengan dengan penerbitan surat-surat kabar dan majalah. Jika melihat awal digunakannya alat cetak dalam tradisi kesusastraan Indonesia, maka 2 nama yang mengawali penerbitan karya sastra dengan menggunakan alat cetak adalah Raja Ali Haji dan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Dari sinilah sesungguhnya tradisi kepengarangan dan kesusastraan Indonesia modern dapat kita telusuri. Meskipun karya kedua sastrawan ini masih memperlihatkan ciri-ciri kesusastraan lama, peranan kepengarangannya sudah dilakukan secara profesional. Dengan demikian, peranan kepengarangannya juga dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat modern. Pada abad ke-19, Muhammad Bakir bin Sofyan bin Utsman Fadli juga telah merintis pekerjaan mengarang sebagai sebuah profesi. Ia menulis naskah dan kemudian meminjamkannya kepada masyarakat dengan bayaran tertentu. Sebuah naskah yang ditulis Muhammad Bakir berjudul Hikayat Maharaja Grebeg Jagat menunjukkan hal tersebut. Di dalam kolofon atau istilah lainnya catatan yang biasanya terdapat di belakang halaman judul, tertulis keterangan bahwa naskah itu selesai ditulis pada 29 Rabiul Akhir Hijratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sanad 1310 atau bertepatan pada tanggal 19 November 1892. Di sana Muhammad Bakir juga menyatakan dirinya sebagai orang miskin, kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada anak dan istri, tidak mempunyai pekerjaan dan hanya mengharapkan pemasukan uang dari penyewaan hikayat. Untuk setiap naskah yang disewa sehari semalam, dikenakan tarif 10 sen. Ada sekitar 30-an naskah yang ditulis atau disalin Muhammad Bakir. Agar masyarakat mau menyewa naskahnya,
Ia menulis sendiri ceritanya dengan tema yang bermacam-macam, mulai dari cerita wayang sampai hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani, atau menyalin kembali naskah-naskah milik ayahnya. Selain menulis dan menyewakan naskah, Muhammad Baqir juga kerap diminta oleh beberapa pejabat Belanda untuk menyalin, menulis cerita, membuat surat atau mencatat peristiwa yang dianggap penting, atau sekadar membacakan naskah sesuai keperluan pejabat yang bersangkutan. Jadi, sejauh pengamatan, pekerjaan mengarang sebagai sebuah profesi telah dirintis Muhammad Baqir ketika itu. Sebuah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian menulis, mengarang.